Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas biografi Mbah Soleh Darat As-Samaroni. Nama Mbah Soleh Darat sudah tidak asing lagi di telinga santri langitan. Kisah kiai yang hidup pada masa kepengasuhan Kiai Haji Soleh, yakni pengasuh generasi kedua langitan ini, sudah sering didengar oleh mereka. Baik Mbah Soleh Langitan maupun Mbah Soleh Darat adalah dua ulama besar yang santri-santrinya menjadi ulama besar Nusantara. Nama lengkap Mbah Soleh Darat adalah Muhammad bin Soleh bin Umar As-Samaroni. Beliau lahir di desa Keduk, Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah. Sebutan darat dilekatkan pada beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai Semarang Utara. Itu adalah tempat mendarat atau berlabuh orang-orang dari luar Jawa. Tak pernah lelah mengembara demi ilmu. Kealiman Mbah Soleh Darat tak lepas dari peran sang ayah. Ayah beliau bernama Kiai Haji Umar. Ia adalah ulama yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Dari sang ayahlah Soleh Darat kecil memulai pengembaraannya meraup ilmu agama. Setelah itu, beliau belajar kitab-kitab agama seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan kitab lainnya pada Kiai Haji Syahid Waturaja, Pati, Jawa Tengah. Perjalanan beliau dilanjutkan ke beberapa pondok pesantren. Beliau menimba ilmu dari beberapa ulama terkemuka yang telah kondang. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Sahid, cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin dari Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Kiai Raden Haji Muhammad Sholih bin Asnawi. Darinya lah beliau mengkaji kitab tafsir Jalalain As-Suyuti. Beliau juga belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdullah Muhammad Al-Hadi bin Bakuni dan mendalami ilmu nahwu dan sorof dari Kiai Ishaq Damaron. Hingga akhirnya beliau melanjutkan nyantri di Kiai Syada dan Kiai Murtado yang nantinya menjadikannya sebagai menantu. Harapan besar sang ayah akan putranya begitu besar. Sang ayah merasakan anaknya mempunyai kelebihan pada bidang ilmu. Ia mengajak buah hatinya pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Ayah mengajaknya tinggal di sana untuk mendalami ilmu agama pada ulama sufi Timur Tengah. Di tanah haram itu, beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan beberapa ulama besar lainnya. Karena keluasan ilmu beliau, akhirnya Mbah Soleh mendapat ijazah dari beberapa guru di Mekah untuk mengajar di Mekah. Menjadi guru para pelopor agama. Waktu terus berjalan. Setelah beberapa tahun di Mekah, Mbah Soleh Darat pulang kembali ke tanah Indonesia. Beliau ingin mengabdikan diri di tanah kelahirannya tersebut. Beliau pun langsung mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya, Kiai Murtado. Kehadiran beliau membawa karisma tersendiri bagi pesantren. Dengan sentuhannya pesantren pun berkembang dengan pesat. Sehingga di pesantren inilah kiai-kiai besar datang dan menimba ilmu pada beliau. Mereka adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendidik Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Pondok Termas Pacitan sekaligus pakar hadis Kiai Haji Mahfud Termas, pendiri pesantren Jamsaren Solo Kiai Haji Idris, ahli falak tersohor Kiai Haji Sya'ban, pendiri Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan Kiai Haji Dalhar yang terkenal kewaliannya dan menjadi guru Syekhina Abdullah Fakih, dan Kiai Bishri Syamsuri. Selain itu, beliau juga merupakan spiritual R.A. Kartini. Inisiatif menerjemah Al-Quran ke Jawa Pegon.
Melalui permintaan R.A. Kartini, Mbah Soleh menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. R.A. Kartini yang rahi guru ngajinya perihal bertanya tentang arti suatu ayat, menyempatkan diri datang ke pengajian tafsir beliau. Sejak itulah, R.A. Kartini mulai tertarik dengan beliau, hingga akhirnya ia meminta beliau untuk menerjemahkan Al-Quran. Menurutnya, tidak ada gunanya membaca Al-Quran tanpa mengerti makna kandungannya. Akan tetapi, rencana beliau tidak bisa begitu saja berjalan sesuai keinginan. Karena memang pada waktu itu penjajah Belanda dengan tegas melarang adanya terjemah Al-Quran. Namun, hal itu tak lantas membuat Mbah Soleh pasrah dan mengurungkan niatnya. Dengan mantap, beliau tetap menerjemahkan Al-Quran. Hanya saja terjemahan beliau ditulis dengan huruf Arab pegon, sehingga orang-orang Belanda sama sekali akan terjemahan itu. Kitab tafsir dan terjemahan beliau diberi nama Faidur Rahman dan adalah kitab tafsir pertama di Indonesia dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Wafatnya Mbah Soleh Darat. Setelah berhasil mencetak ulama-ulama terkemuka dan selesai menerjemahkan puluhan kitab ke bahasa Jawa, akhirnya ajal pun menjemput beliau. Di usianya yang terbilang tua, yakni 83 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal pada hari Jumat Wage, tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Bergota, Semarang. Makam beliau selalu ramai dengan peziarah. Di antara yang suka berziarah ke makam beliau yaitu Gusmi atau Hamim Jazuli. Setiap setahun sekali juga diadakan haul wafat beliau di kompleks pemakaman Bergota. Hanya saja tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan, melainkan pada tanggal 10 Syawal. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.